Nah, saya sempat masuk, nanya-nanya gitu kan, iseng, terus saya juga cek di websitenya, ternyata self-storage ini menarik teman-teman. Yang nggak boleh itu taruh barang-barang senjata, tanaman, binatang, itu nggak boleh. Jadi bolehnya yang umum-umum lah ya, file-file kantor boleh ya kan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita lagi jalan-jalan. Ada gedung yang bagus sekali, itu gedungnya ruwet ya teman-teman ya, bangunnya miring sampai atas miring-miring juga. Kasian nih, pasti teknik sipilnya pusing ini untuk menghitung. Tapi arsitektur yang luar biasa teman-teman. Nah, hari ini teman-teman saya pengen sharing jalan-jalan saya. Saya kemarin sempat main ke satu tempat yang menyelesaikan banyak masalah. Apa itu? Nah, di sini, di negara ini, Kanada, itu banyak orang yang kebingungan karena rumahnya penuh furniture, penuh barang-barang bekas, baju, file-file yang sudah nggak kepake, ya kan? Mungkin buku-buku sekolah. Nah, kalau kita di Indonesia kan gampang ya, kita jual aja susah-susah. Tapi mungkin juga ya teman-teman, ada orang yang pengen tetap menyimpannya karena punya nilai historis. Terus solusinya gimana nih? Nah, kemarin saya sempat mampir ke satu tempat yang disebut sebagai storage, teman-teman. Namanya Apple Self Storage ya. Walaupun saya juga bingung loh. Sebenarnya self storage dengan public storage bedanya apa ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, boleh diinfo ke saya. Bedanya apa itu self storage dengan public storage? Tapi yang kemarin saya sempat mampir ke self storage ya teman-teman. Nah, saya sempat masuk, nanya-nanya gitu kan, iseng, terus saya juga cek di websitenya, ternyata self storage ini menarik teman-teman. Awalnya dulu saya tahu itu dari film Storage War ya, yang orang kalau nggak bayar sewanya, terus barang-barangnya dilelang gitu ya. Jadi seru acaranya. Nah, terus kemarin saya lihat waktu jalan-jalan ke Kanada ini, ada storage, self storage. Nah, saya pikir sama, saya pengen lihat dalamnya seperti apa. Nah, saya coba datangin, nanya-nanya, ternyata menarik. Jadi bentuknya itu kayak rolling door gitu, gudang-gudang kecil di dalamnya. Yang paling kecil itu ukuran 5 kaki kali 5 kaki. Ya, 5 feet kali 5 feet ya, berarti sekitar 1,5 kali 1,5 alias 2,25 meter persegi. Nah, itu disewakan harganya $127 Kanada. Saya hitung-hitung berarti per meter sekitar 400.000 per meter per 4 minggu. Di sini sewanya memang unik teman-teman, sewanya itu bukan per bulan tapi per 4 minggu. Bahkan kemarin angsuran mobil juga saya tanya, ternyata angsuran mobilnya bayarnya per 2 minggu. Bukan per bulan kayak kita biasa di Indonesia. Ini terjadi karena di sini, di Kanada, Amerika, itu sering terjadi adalah orang itu gajian mingguan. Jadi cash flow-nya mingguan, beda sama kita di Indonesia yang cash flow-nya bulanan teman-teman. Kembali ke storage tadi, kalau $127 itu kira-kira Rp400.000 per meter persegi. Wah, asik ya. Kita di Indonesia kasih kos saja berapa itu? Minimal mungkin 2 kali 3 ya, 6 meter persegi, misal 1 juta, 1,5 juta. Berarti per meter 250.000, itu kan ruwet ya. Ngurusin kamar mandi, ngurusin anak-anak kos, ribet ya, pulangnya seenaknya. Nah, kalau ini kan modelnya gudang-gudang gitu, tertutup, terus ya yang penting suhunya terjaga. Karena di sini kan kalau musim dingin salju, dinginnya setengah mati. Nah, ini dipertahankan suhunya supaya tetap enak lah untuk mereka, barang-barangnya nggak rusak. Nah, barang-barang yang boleh disimpan tuh apa aja? Macam-macam teman-teman. Itu ada yang untuk residensial, perumahan gitu ya. Tapi ada juga yang untuk komersil, untuk gudang-gudang, untuk mobil. Tapi kalau mobil mungkin di luar kali ya. Untuk kapal, boat ya, kapal kecil gitu. Mereka juga ada.
dan macam-macam servisnya. Nah, saya cerita gini, mudah-mudahan teman-teman jadi kepikir ya, kayaknya di Indonesia kayaknya bisa juga ya. Siapa tahu ya kan, terutama kota-kota besar yang tanahnya mahal. Nah, kalau di dalam situ jam 5, jam 6 sore gitu ya, saya lupa. Nanti teman-teman boleh cek di Google-nya. Tapi kita bikin 10 feet kali 20 feet ya. Jadi 3 meter kali 6 meter, 18 meter persegi. Tentu yang lebih gede lagi juga ada. Kira-kira tadi saya lihat sekitar 1 hektar, 100 meter kali 100 meter. Tapi parkirannya mungkin setengah ya. Mungkin yang bisa dipakai gudang ya 50% ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin juga menarik. Mungkin di Indonesia kita bisa ngelihat kan ada mall-mall yang kosong, yang nggak kepake. Padahal daerahnya strategis. Padahal sudah bentuknya ITC seperti itu yang modelnya udah rolling door gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk model gudang-gudang seperti ini. Yang nggak boleh itu taruh barang-barang berharga seperti uang, perhiasan nggak boleh. Terus chemical, kimia yang bahan mudah meledak itu nggak boleh juga ya kan. Senjata, tanaman, binatang itu nggak boleh. Jadi bolehnya yang umum-umum lah ya, file-file kantor boleh ya kan. Daripada disuruh nyimpen pajak 10 tahun gitu kan repot, nanti kalau taruh di rumah dimakan rayap. Nah, taruh di sini lebih aman. Dan saya sempat lihat juga teman-teman di Indonesia sebenarnya ada, karena ketika saya searching materi ini, saya googling materi ini, nggak lama dapat iklan dari Facebook. Ternyata di Kelapa Gading sebelah Moi juga sudah ada, harganya 750.000 per bulan, luasnya berapa ya kalau nggak salah 2 meter persegi saya kalau nggak salah ya. Tingginya 2,5. Sekitar itu. Nanti teman-teman langsung aja ke sana tanya-tanya sendiri. Nah, hal yang menarik lagi kalau kita ke gudang ini juga kita bisa beli kardus. Kardusnya 30 ribuan, mahal ya. Kita bawa kardus sendiri aja teman-teman yang ngirit. Terus harus punya gembok yang standar mereka. Sekitar harganya $20 sampai $35. Tapi kalau sudah punya nggak usah katanya mereka. Tapi kalau belum ya harus. Terus register pertama admin $20 juga. Dan itu cuma sekali. Nah, kemudian ya penyewaan per 4 minggu. Dan kemarin ternyata penuh loh teman-teman. Terutama yang kecil itu yang ukuran 5 feet kali 5 feet itu tinggal beberapa doang. Banyak favorit katanya. Dan itu 2 lantai. Tapi yang lantai 2 nggak terlalu banyak, banyaknya di lantai 1. Mungkin ada lift kali ya teman-teman, jadi kalau mau ngangkatin gampang. Karena kalau enggak, gedung segede itu teman-teman, suruh ngangkatin, waduh bisa gempor. Gimana menurut teman-teman, kira-kira ide storage ini di Indonesia bisa jalan nggak teman-teman? Teman-teman nanti komen ya, kita ngobrol lagi di komen. Sebagai penutup saya kasih gambar gedungnya, tuh gedungnya sampai atas. Belok-belok, menarik sekali, sekitarnya juga menarik tuh. Saya senang ngelihat arsitektur yang unik-unik seperti ini teman-teman. Oke, semoga sukses selalu. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.